Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Martika dari kelas 2 LB Prodi D4 Teknik Elektro. Pada video ini kita akan membahas 3 hal utama penyebab terjadinya api, klasifikasi kebakaran, dan yang paling penting bagaimana cara memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau biasa dikenal dengan APAR. Itu pertama, 3 hal penyebab api atau biasa disebut segitiga api. Kita mulai dari yang dasar. Apa sih penyebab api itu muncul? Ada 3 unsur penting yang menyebabkan munculnya api. Ketiga unsur tersebut membentuk apa yang disebut sebagai segitiga api, yaitu yang pertama, bahan bakar. Bahan ini bisa berupa padat seperti kayu dan kertas, cair seperti bensin dan solar, atau gas seperti LPG. Tanpa bahan bakar tentu tidak ada yang bisa dibakar. Yang kedua, panas atau suhu. Panas merupakan energi yang memicu reaksi pembakaran. Bisa berasal dari api, percikan listrik, gesekan, atau bahkan sinar matahari. Yang ketiga itu oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen. Dan oksigen inilah yang membuat api terus menyala dan membesar. Jika salah satu dari 3 unsur ini dihilangkan, maka api tidak akan terbentuk atau bisa dipadamkan. Selanjutnya ada klasifikasi kebakaran. Sekarang mari kita pahami jenis-jenis kebakaran. Tidak semua api itu sama, dan tidak semua bisa dipadamkan dengan cara yang sama. Kita mengenal 4 kelas kebakaran, yaitu yang pertama kelas A, terjadi pada benda padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Yang kedua ada kelas B, terjadi pada cairan dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, dan LPG. Yang ketiga kelas C, terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan seperti panel listrik, komputer, atau server. Yang keempat kelas D, terjadi pada logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan natrium. Setiap kelas kebakaran membutuhkan cara pemadaman yang berbeda dan media pemadaman yang tepat. Selanjutnya, mengenal APAR dan jenis-jenisnya. Untuk menghadapi kebakaran sejak dini, kita menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. APAR berbentuk tabung yang diisi bahan kimia tertentu, ringan, mudah dibawa, dan bisa dioperasikan oleh 1 orang. Lalu untuk jenis-jenis APAR yang umum digunakan, yaitu ada APAR air, menggunakan air tawar, cocok untuk kebakaran kelas A, sifatnya mendinginkan api. Yang kedua, APAR busa atau foam, menghasilkan busa yang menutup permukaan bahan bakar, cocok untuk kelas A dan B, sifatnya mendinginkan dan memutus kontak oksigen. Ketiga, APAR serbuk, APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. Ada 3 jenis, yaitu reguler, multipurpose, dan spesial. Cocok untuk kelas B dan C, bahkan bisa untuk kelas A jika multipurpose. Sifatnya memadamkan api dengan cara mengisolasi oksigen. Yang keempat ada APAR CO2 atau karbon dioksida. Sifatnya tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan bekas. Cocok untuk kelas B dan C, terutama pada peralatan elektronik. Yang terakhir ada APAR gas halon. Efektif, tapi sudah dibatasi penggunaannya karena merusak ozon. Cocok untuk kelas B dan C. Selanjutnya ada cara menggunakan APAR, yaitu menggunakan metode PAS, yaitu P, pull, yaitu tarik pin pengaman di atas tuas APAR. A, aim, arahkan ujung nozzle ke pangkal api, bukan ke lidah api. S, squeeze, tekan atau genggam tuas untuk menyemprotkan media pemadam. S, sweep, gerakkan nozzle ke kanan dan kiri untuk menyapu seluruh area api. Pastikan berdiri dengan jarak aman dan arahkan semprotan ke sumber api sampai api benar-benar padam. Sekarang kita tahu bahwa memahami penyebab api, mengenali klasifikasinya, dan mengetahui jenis APAR yang tepat adalah hal krusial dalam mencegah kebakaran, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Jadilah peduli karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Tetap waspada, tetap aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.